OP. Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah direndahkan oleh semua Saiyan, Vegeta pun langsung menunjukkan Super Saiyan Blue-nya. Dia nggak terima dan balik menantang semua Saiyan termasuk 3 panglima terkuat untuk bertarung dengannya. Nampak semua Saiyan terkejut melihat kekuatan Vegeta, yang meskipun Super Saiyan Blue nggak bisa dirasakan orang biasa karena Super Saiyan Blue memiliki kekuatan dewa, tapi para Saiyan ini merasakan tekanan yang luar biasa. Sampai-sampai banyak pasukan Saiyan yang mulai kabur dan banyak juga dari mereka yang masih bertahan untuk melihat siapa yang menang. Vegeta juga minta Saiyan yang pengecut untuk pergi dan menegaskan jika ada musuh yang datang membunuh warga Saiyan maka jangan cari dirinya lagi. Karena Vegeta udah muak dan gak mau melihat mereka lagi setelah diremehkan. Tiba-tiba muncul tangan besar di belakang Vegeta yang itu merupakan tangan dari Panglima Rubai. Dia sangat percaya diri bisa mengalahkan Vegeta dengan mudah. Namun ternyata kedua tangannya gak mampu menangkap Vegeta karena Vegeta berhasil menghindar ke belakang dengan mudah. Di saat Rubai lengah, tiba-tiba Vegeta muncul dan langsung menghajarnya dengan keras. Bahkan Pangeran Congak nggak menunjukkan ekspresi apapun karena dia tahu perbedaan kekuatan di antara mereka. Kemudian kini gantian Panglima Leriak yang menyerang. Dia muncul di belakang Vegeta dan lalu menembakkan sebuah laser cendol. Namun Vegeta nggak menghindari laser itu karena dia tahu laser itu nggak mungkin melukainya. Dan saat pandangan Leriak terhalang asap, tiba-tiba Vegeta menjenggut rambutnya lalu menghajar perutnya dengan dengkul. Setelah itu Panglima Penan menyerang Vegeta menggunakan pedang energi. Tapi lagi-lagi serangan kayak gitu mah dapat terbaca oleh Vegeta. Dan dalam waktu yang cepat, Vegeta balik menghajar Penan hingga tubuhnya mental melayang jauh. Dia menghantam batu besar yang nampak dua panglima lainnya juga sudah tepar tidak berdaya. Semua Saiyan yang telah melihat kehebatan Vegeta nampak ketakutan dengan Vegeta sekarang. Sampai admin aja terbawa suasana dan setuju dengan apa yang Vegeta lakukan. Karena emang seperti itulah cara yang tepat untuk membungkam mulut-mulut orang yang meremehkan. Apalagi Pangeran Congak kesayangan kita ini memiliki harga diri Saiyan yang tinggi, bukan? Di sini Vegeta juga tahu perasaan para Saiyan sekarang seperti saat dia melihat orang kuat yang gak bisa dikalahkan. Tiba-tiba batu besar sebelumnya hancur yang ternyata Penan bangkit lagi. Namun kali ini telah menggunakan perubahan Super Saiyan satunya. Sebelum itu, Penan meminta maaf pada Raja karena dia nggak punya pilihan lain selain menggunakan perubahan ini. Dan maksud kata-katanya akan terjawab nanti ya. Dengan sangat marah, Penan ingin menunjukkan Super Saiyan siapakah yang terkuat di antara mereka. Dan dua panglima sebelumnya ternyata juga bisa berubah menjadi Super Saiyan. Namun cuma Super Saiyan 1 saja ya. Tentunya kita tahu perbedaan Super Saiyan Blue dan Super Saiyan 1 itu ibarat langit dan bumi. Bisa dibilang mereka mungkin cuma sekelas Goten saat masih kecil. Lihat, muka Vegeta aja seolah menunjukkan muka yang mengejek seperti udah tahu batas kekuatan mereka. Namun tiba-tiba Raja Sadala datang dan meminta mereka semua untuk berhenti. Raja Sadala nggak mengharapkan hal seperti ini dan sangat kecewa bahkan pada semua panglima perangnya. Jadi Raja Sadala mutusin ke depannya untuk menggunakan prajurit robot saja yang menggantikan posisi mereka. Karena para panglima tidak mematuhi sebuah larangan yang tidak boleh mereka lakukan. Nah sebenarnya maksud Raja Sadala di sini dia nggak mau mereka menggunakan perubahan Super Saiyan apapun. Dia mengizinkan Vegeta terserah mau melanjutkan pertarungan atau tidak. Tapi yang jelas Raja Sadala nggak mau mereka menggunakan bentuk Super Saiyan di planetnya. Bahkan Raja Sadala menyebut perubahan Super Saiyan sebagai bentuk iblis. Para robot dan Penan pun langsung terdiam mendengar perkataan Raja Sadala. Yang sepertinya Raja Sadala ini memiliki kenangan buruk tentang Super Saiyan yang bakal diceritakan nanti ya. Vegeta yang udah canggung untuk melanjutkan pertarungan akhirnya minta Bulma untuk segera pergi dari tempat ini. Di sisi lain ada seorang makhluk aneh yang lagi memata-matai Hit dan juga Pros. Saat Hit curiga dan menoleh, makhluk itu langsung pergi masuk ke dalam air. Setelah berenang dan muncul di tempat yang berbeda, makhluk itu bilang kalau dia sudah berenang selama 20 menit. Dan yakin Hit nggak bakal bisa menemukannya. Namun tiba-tiba saat makhluk itu melihat ke belakang, Hit sudah muncul dengan tangan yang dia masukkan ke dalam saku. Makhluk itu yang ketahuan segera menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Tapi Hit menggunakan teknik pembekuan ruang waktu yang membuat makhluk itu nggak bisa bergerak. Kemudian sebuah batu dilemparkan makhluk itu yang berhasil Hit hindari. Namun ternyata batu itu bisa berbalik arah dan kembali menyerang Hit dari belakang.
Di saat Hit terkejut, beruntungnya Pros menyelamatkan Hit dengan tembakan lasernya. Setelah itu, Hit pun langsung membunuh makhluk itu tanpa melihat wajahnya sedikit pun. Kemudian Hit pergi ke suatu tempat untuk membunuh target incarannya. Tapi saat Hit akan menggunakan teknik pembunuhnya, tiba-tiba makhluk itu lebih dulu dibunuh oleh Pros. Sontak aja Hit sangat kesal kenapa Pros selalu mengganggu pekerjaannya. Di sini Pros kembali sombong dan bilang menjadi pembunuh bayaran ternyata sangat mudah. Terlebih dia mengejek Hit yang gak bisa membunuh targetnya, atau mungkin Pros merasa kalau dirinya ini lebih hebat. Hit langsung memegang tangan Pros sambil menegaskan agar Pros jangan pernah mengikuti kemana dia pergi. Dengan sombong Pros bilang dia setuju dengan itu. Tapi dia mempunyai syarat yang harus Hit terima, yaitu Pros menantang Hit untuk membuktikan teknik pembunuh siapa sekarang yang lebih kuat. Tentunya hal ini langsung disetujui oleh Hit dong. Sementara itu, kita akan melihat kondisi Daishinkan yang nampak mulai mendapatkan tekanan yang sangat besar. Sepertinya perang besar yang akan terjadi telah membuat Daishinkan begitu sangat stres. Kemudian pengawal dewa datang dan ngasih tahu kalau dia sudah mencoba yang terbaik untuk melindungi Daishinkan. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena Geno pasti akan tahu tentang rahasia Daishinkan cepat atau lambat. Daishinkan minta pengawal itu untuk tidak meletakkan dirinya dalam bahaya. Karena jika ketahuan, maka pengawal itu pun akan dalam bahaya. Pindah ke semesta ke-11, nampak Gohan, Jiren, dan yang lainnya berkumpul karena ternyata Belmont telah tewas. Kini tubuhnya telah dibungkus seperti mumi yang hal itu membuat semua orang sangat merasa bersalah. Di sini Gohan bertanya apakah Belmont beneran telah mati. Jiren menjawab bahwa hal itu mungkin saja. Dan Marcarita tidak memiliki hak untuk bisa menghidupkan Belmont kembali layaknya mortal. Tapi Jiren masih berharap jika Belmont bisa hidup lagi bersama mereka. Gohan lalu bilang alasannya kesini karena dia tahu Jiren dan Toppo memiliki rasa keadilan yang tinggi, yang hal itu membuat Gohan kagum dan memutuskan kesini. Jadi tujuan Gohan adalah ingin bergabung dengan Pre-Toppers. Tapi Jiren menjelaskan bahwa kesalahan Gohan adalah datang tidak di waktu yang tepat. Saat ini situasinya sedang tidak baik karena mereka lagi mengkhawatirkan kondisi Belmont. Hal itu membuat Gohan makin merasa bersalah karena gak seharusnya dia datang ketika mereka lagi melakukan ritual. Jiren pun langsung memaafkan atas kelakuan Gohan. Toppo juga gak menyalahkan Gohan, tapi saat kedatangan Gohan sebelumnya membuat ritual mereka terganggu. Karena kata Toppo mewariskan kekuatan dewa adalah ritual yang sangat sakral. Di sini Jiren juga menegaskan intinya dia tidak menerima Gohan sebagai Pre-Toppers kalau hanya dari request seseorang. Cuman baiknya di sini Jiren ngasih syarat. Kalau Gohan setuju, dia bisa ikut mereka dalam sebuah misi dan disitulah Gohan akan dinilai. Gohan pun langsung senang dan nampak dirinya sangat antusias. Di saat mereka lagi ngobrol, Dispo tiba-tiba mendengar suara yang ternyata napas dari Belmont. Dia pun langsung ngasih tahu mereka kalau Belmont ternyata masih hidup. Melihat itu, mereka pun tentu merasa sangat senang. Lalu kita kembali ke bumi, tepatnya di planet para hewan langka, tempat Android 17 tinggal. 17 melihat sebuah meteor yang jatuh tepat di pulaunya. Ternyata itu adalah Paparoni yang merupakan karakter kuat yang berasal dari alam semesta ketiga. Kalau kamu udah nonton Dragon Ball Super, pasti tahu seberapa kuatnya ilmuwan ini ya. Tapi di sini Paparoni terjatuh dari atmosfer karena ternyata robot yang dia ciptakan masih belum sempurna. Lalu tujuan dia ke bumi gak lain adalah mencari Android 17. Namun gak butuh dia mencari, 17 sudah datang ke tempatnya sambil nanya apa yang dilakukan Paparoni di sini. Paparoni menjelaskan tujuannya ke sini adalah untuk mengajak 17 bekerja sama dengannya. Dia telah menciptakan sebuah android dengan DNA Supreme Kai atau Kaioshin dari semestanya sendiri. Namun ternyata android tersebut masih belum sempurna, makanya dia datang ke sini. 17 yang penasaran balik nanya apakah maksudnya Paparoni ingin menggunakan DNA 17 juga demi eksperimennya. Hal itu langsung dibenarkan Paparoni. Tapi katanya dia cuma butuhin satu helai rambut 17 saja. Setelah tahu itu, 17 sontak gak mau dan mutusin untuk segera pergi. Di saat 17 menolak tawarannya, Paparoni menjelaskan jika robot itu nggak dia ciptakan, lalu bagaimana 17 bisa melindungi keluarganya. Dengan congak, 17 bilang kalau dia nggak perlu bantuan Paparoni untuk melindungi keluarganya. Bahkan jika mereka mati oleh para dewa jahat itu, maka baginya itu adalah takdir. Mendengar itu, Paparoni tentu nggak bisa berkata apa-apa. Kemudian dua anak 17 datang menghampiri mereka. Gak cuma itu, ada istri 17 juga yang ternyata mereka sudah mendengar percakapan 17 dan Paparoni tadi.
Anaknya langsung bersedih karena mereka nggak mau mati dan nggak mau juga sampai ayahnya mati. Melihat kesedihan mereka, 17 yang sayang pada keluarga ini akhirnya setuju dengan tawaran Papa Roni tadi dan menanyakan apa rencana yang akan Papa Roni buat. Setelah 1 bulan berlalu, di alam semesta ke-11, Gohan dengan pakaian formal datang ke sebuah pesta yang di sana sudah ada Jiren dan juga Dispo. Nah, disinilah Gohan harus menjalankan sebuah misi agar dia bisa diterima oleh Freetoppers. Namun saat akan masuk, dia ditahan oleh kedua penjaga dan nampak ada banyak wanita juga yang sedang berbincang. Tiba-tiba Gohan menghilang dari pandangan dua penjaga itu. Yang ternyata Gohan terbang ke atas lalu melihat kondisi di gedung itu. Setelah aman, barulah Gohan masuk melalui jendela. Setelah itu, Jiren meminta Gohan untuk pergi ke kamar nomor 128 dan mengambil botol hijau kecil yang di dalamnya ada sebuah virus. Virus itu dibuat secara artifisial dan agensi ingin menjualnya pada negara tetangga yang sedang berperang. Jadi, Gohan diminta harus bisa menghentikan semua itu. Saat akan masuk ke kamar 128, Gohan merasakan tekanan karena jika dia gagal dalam misi ini, maka negara atau seluruh benua akan menderita. Dan dia cuma punya satu peluang saja sekarang. Setelah Gohan masuk, nampak banyak alien sedang duduk yang sepertinya mereka adalah bos-bos mafia jahat di semesta ini. Salah satu alien bertanya apa tujuan Gohan ke sini. Gohan pun berakting kalau dia adalah pengelola keuangan dan tujuannya ke sini adalah untuk mengaudit. Di situ, Gohan juga menemukan botol itu dan hanya tinggal menunggu waktu saja yang tepat. Di samping itu, Gohan juga memikirkan ayahnya dan nanya apa yang akan dilakukan Goku jika sekarang ada di dalam posisinya. Sambil membayangkan apa yang dilakukan ayahnya, Goku pasti akan menguji lawan dan kalahkan yang terkuat dulu. Setelah lawan yang terkuat kalah, maka yang lemah pasti akan melarikan diri, bukan? Gohan pun tersenyum membayangkan itu dan saatnya dia untuk beraksi. Dia membuat sebuah bola laser mini yang langsung dia lemparkan pada semua alien itu hingga mata mereka kesakitan. Lalu Gohan bergerak cepat untuk membawa tas berisi botol itu. Saat Gohan gak menemukan pintu keluar, dia dipandu oleh Jiren untuk mengikuti peta bangunan ini dan memintanya untuk menemukan satu belokan lagi maka jalan keluar akan ada. Namun tiba-tiba Gohan sudah dicegat penjaga dan kembali dikejar oleh para penjaga dan alien tadi. Hingga akhirnya semua penjaga berhasil mencegat Gohan dari berbagai arah. Mengetahui Gohan belum hubungi mereka, Jiren dan Dispo sampai khawatir. Karena di sini mereka nggak mau Gohan menggunakan kekuatannya yang hal itu bisa menimbulkan keributan yang besar di masyarakat. Lalu sang jenderal nanya sama Jiren tentang kondisi Gohan sekarang. Jiren menjawab selama 30 menit ini dia belum mendapatkan informasi apapun dari Gohan. Dan jika sudah terlalu lama, jenderal meminta Jiren untuk bergerak menyelesaikan masalah ini. Selain itu, tujuan jenderal adalah untuk ngasih tahu mereka tentang kondisi Belmont sekarang. Sontak aja, Jiren dan Dispo pun penasaran dengan kondisi Belmont. Yang ternyata Belmont kini bisa bangkit kembali dan merasa dirinya nggak bisa duduk diam begitu saja. Terutama saat takdir mereka akan tiba di bawah perang besar yang mungkin dapat menghancurkan mereka. Di sisi lain, Goten dan Trunks nampak kelelahan setelah mereka dilatih keras oleh Whis. Sedangkan Whis sendiri masih nyantai sambil menyantap makanannya. Lalu, Goten dan Trunks kembali memukul perangkat itu bersama-sama. Tapi nyatanya, pukulan mereka masih nggak sejajar. Trunks minta Goten untuk menguatkan lagi pukulannya. Dan Goten pun menutup matanya untuk memfokuskan perasaan hangat dan tebal yang dia rasakan. Whis mulai memperhatikan apa yang Goten lakukan dan tiba-tiba Goten masuk ke alam bawah sadarnya. Goten menemukan sebuah pintu besar dan bergerak untuk melihat apa isi di dalamnya. Goten teringat dengan perkataan Whis yang minta dirinya untuk menghadapi kejahatan di dalam dirinya. Dan di dalam pintu itu, Goten merasakan tekanan yang luar biasa. Apakah di dalamnya adalah Kurama? Kemudian Goten sadar kembali dan mengatakan tentang pintu itu pada Trunks. Sontak aja Whis yang tahu sesuatu hanya tersenyum. Trunks pun bertanya pada Whis untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi Whis kembali makan dan membiarkan mereka untuk mencari tahunya sendiri. Goten berpendapat jika tanpa kekuatan Pushin Goteng sepertinya sulit untuk diharapkan. Tapi kata Goten dengan cara ini mereka bisa mengatasi kekuatan keduanya. Whis pun tersenyum dengan pendapat Goten dan bilang mereka sudah mulai mengerti apa yang dia katakan. Kemudian kita kembali ke bumi, nampak Pan diam-diam pergi dari jendela rumahnya.
Ternyata dia akan pergi ke hutan barat daya karena dia bersemangat untuk berlatih bersama dengan Piccolo. Piccolo yang dapat merasakan Pan meminta dua Namekian itu untuk melanjutkan pertarungan selagi Pan belum sampai, dan menyuruh mereka untuk menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan setelah 2 tahun sejak turnamen. Salah satu dari mereka bilang kalau mereka telah menemukan sebuah teknik baru, dan tanpa pikir panjang, Piccolo meminta mereka menunjukkannya. Setelah 20 menit kemudian, Pan sampai di tempat mereka dan melihat ketiganya lagi adu kekuatan hebat. Piccolo mengakui kalau kekuatan mereka sekarang sudah jadi makin kuat, dan Piccolo mendapatkan pelajaran berharga dari mereka, yaitu sesuatu menarik dari ras Namekian. Kedua Namekian itu pun tersenyum setelah mendengar pujian dari Piccolo. Setelah itu, Pan datang sambil membuka baju biasanya dan kini menggunakan baju perguruan seperti Goku. Dan Pan bilang dia juga ingin berlatih bersama mereka. Melihat itu, tentunya buat Piccolo pun langsung senang. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.